Tapi kalau ada seseorang yang tidur dengan niat untuk mengistirahatkan tubuhnya supaya ketika bangun dia bisa lebih segar lagi, lebih kuat beribadah, maka tidurnya saja sudah bernilai ibadah. Oleh karena itu jangan tidur hanya karena sekedar mengantuk saja. Kalau ada yang tidur hanya karena ngantuk, maka tidak ada pahalanya, hanya ngantuknya saja yang hilang. Makan itu hukum asalnya mubah. Orang mau makan, tidak mau makan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang makan dengan niat untuk menguatkan tubuhnya supaya setelah itu bisa lebih kuat lagi beribadah, maka makannya saja sudah bernilai ibadah. Karena itu jangan makan hanya karena lapar saja. Kalau ada seseorang yang makan hanya karena lapar, maka yang hilang cuma laparnya saja, tapi tidak ada pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah pada kesempatan kajian kita yang pertama malam hari ini, sama-sama kita akan membaca dan menelaah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan menuntunnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang ingin dia peroleh, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrah itu akan menuntunnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi paling tidak ada dua poin penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu mengenai niat, dan yang kedua yaitu tentang hijrah.
Jadi hadis ini menjelaskan tentang niat dan hijrah. Sebelumnya itu hadis ini mempunyai sababul wurud atau sebab yang melatar belakangi sehingga Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya. Kisahnya ketika Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah, meninggalkan kota Makkah, pindah ke kota Madinah. Maka ada seorang sahabat yang pada awalnya tidak mau ikut hijrah, tapi ia menyukai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini meminta kepadanya supaya dia berhijrah. Maka sahabat tersebut kemudian berhijrah. Tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tapi hanya karena ingin menikahi Ummu Qais. Itulah sebabnya ia kemudian dikenal dengan panggilan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Jamaah yang dimuliakan SWT, itulah sebabnya sehingga di dalam hadis tadi disebutkan secara spesifik, barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, disebabkan oleh sabab urut yang melatar belakangi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik, kita bicarakan yang pertama mengenai niat. Para ulama kita mendefinisikan bahwa niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil amal, secara sengaja melakukan sesuatu dan terangkai dengan amal. Itu yang disebut dengan niat. Paling tidak niat mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan adah, dengan kebiasaan. Karena ada perbuatan yang sama persis bentuknya, tapi yang satu berpahala karena dia bernilai ibadah, yang satunya tidak berpahala karena hanya sebagai adah atau kebiasaan saja. Contoh, ada 2 orang sama-sama tidak makan dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Orang pertama melakukan hal tersebut karena dia ingin puasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka perbuatannya itu bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Sementara orang yang kedua juga tidak makan dari waktu fajar sampai waktu maghrib, tapi dia melakukan hal tersebut hanya karena ingin diet, ingin menurunkan berat badannya. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka tentu dia tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya, sekalipun bentuk perbuatan itu sama, tapi nilainya berbeda karena faktor niat. Kemudian fungsi niat yang kedua yaitu membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Karena ibadah itu ada yang sama persis bentuknya, sehingga untuk membedakan melalui niat. Contoh misalnya, ada yang salat sunnah tahiyatul masjid, ada yang salat sunnah wudu, ada yang salat sunnah qabliyah, bentuknya sama persis. Nah, untuk membedakan yaitu melalui niat. Ada yang melaksanakan salat sesuai waktunya atau disebut dengan adaan. Ada yang melaksanakan salat di luar dari waktunya, qadaan. Bentuk pelaksananya itu sama persis. Akan tetapi untuk membedakan itu adalah melalui niat. Jadi niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada yang menyembelih misalnya 1 ekor kambing, yang satu melakukan itu karena rasa syukur atas kelahiran anak, maka itu bernilai akikah. Yang kedua melakukannya dengan tujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka itu disebut dengan kurban. Bentuknya sama persis, yang membedakan itu adalah niatnya. 2. Kemudian yang ketiga, niat itu berfungsi untuk mengubah perbuatan yang tadinya bernilai mubah, ya tidak ada pahalanya, kemudian berpahala. Contoh Bapak Ibu sekalian,
tidur itu hukum asalnya mubah. Orang mau tidur, tidak tidur, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau ada seseorang yang tidur dengan niat untuk mengistirahatkan tubuhnya, supaya ketika bangun dia bisa lebih segar lagi, lebih kuat beribadah, maka tidurnya saja sudah bernilai ibadah. Oleh karena itu jangan tidur hanya karena sekedar mengantuk saja. Kalau ada yang tidur hanya karena ngantuk, maka tidak ada pahalanya, hanya ngantuknya saja yang hilang. Makan itu hukum asalnya mubah. Orang mau makan, tidak mau makan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang makan dengan niat untuk menguatkan tubuhnya, supaya setelah itu bisa lebih kuat lagi beribadah, maka makannya saja sudah bernilai ibadah. Karena itu jangan makan hanya karena lapar saja. Kalau ada seseorang yang makan hanya karena lapar, maka yang hilang cuma laparnya saja, tapi tidak ada pahalanya. Itu paling tidak 3 fungsi dari niat tersebut. Niat menjadi bahasan yang sangat penting, oleh karena amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, syaratnya untuk diterima oleh Allah itu sebetulnya tidak banyak, hanya 2 saja persyaratannya. Syarat yang pertama yaitu dilakukan dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dengan penuh ketundukan. Lalu kemudian dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Beliau bersabda, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amalan kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah itu tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Jadi itu syarat pertama agar ibadah itu diterima oleh Allah, mesti dilakukan dengan ikhlas. Nah, syarat yang kedua, karena keikhlasan saja tidak mencukupi, belum memadai. Syarat yang kedua adalah shawab. Ibadah itu mesti benar atau mutaba'ah, sesuai dengan koridor syariat, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun seseorang melakukan ibadah, kalau ibadah tersebut tidak sesuai tuntunan Nabi, maka ibadah itu akan tertolak. Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama ini, maka apa yang dia adakan itu akan tertolak. Nah, kalau kita bicara keikhlasan itu ada 3 levelnya, ada 3 tingkatannya. Keikhlasan yang paling tinggi yaitu mereka yang melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain selain itu. Hanya untuk mendapatkan ridha Allah saja. Itu keikhlasan yang paling tinggi. Keikhlasan yang kedua yaitu mereka yang beribadah selain untuk mendapatkan ridha Allah, juga ingin mendapatkan imbalan di akhirat, ingin masuk surga atau takut masuk neraka. Jadi jangan misalnya mengatakan bahwa jika ada seseorang yang salat karena takut masuk neraka atau karena ingin masuk surga, maka dia tidak ikhlas. Itu masih ikhlas, Pak. Hanya keikhlasannya memang berada pada level yang kedua. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan tidak ikhlas sementara Nabi mengajari kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Jadi yang diminta dalam doa tadi bukan cuma ridha Allah, tapi juga minta surga. Dan mohon perlindungan bukan hanya dari murka Allah, tapi mohon dilindungi dari api neraka. Itu keikhlasan yang kedua. Nah, keikhlasan yang ketiga yaitu mereka yang melakukan ibadah selain untuk mendapatkan ridha Allah, juga ingin mendapatkan imbalan di akhirat, ditambah lagi ingin mendapatkan imbalan di dunia. Tapi memang itu dijanjikan oleh Allah atau oleh Rasulnya. Misalnya saja ada yang rajin melaksanakan salat duha karena ingin mendapatkan kecukupan rezeki, ya maka itu masih ikhlas.
karena memang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang rajin baca surah Al-Waqiah karena ingin terhindar dari kemiskinan, itu masih ikhlas, asalkan tujuan utamanya dapat ridha Allah, kemudian ingin dapat imbalan di akhirat, baru kemudian imbalan di dunia. Man qara'a surat Al-Waqiah lam tusibhul faqatu abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tidak akan pernah tersentuh oleh kefakiran selama-lamanya. Jadi masih ikhlas, Pak. Terus yang tidak ikhlas itu yang bagaimana? Yang tidak ikhlas itu adalah yang mengharapkan imbalan dari ibadah yang ia lakukan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharapkan imbalan dari makhluk, apakah dalam bentuk pujian atau penghargaan dalam bentuk materi dan seterusnya. Itu yang tidak ikhlas. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama dari hadis tadi mengenai niat yang erat kaitannya dengan keikhlasan. Yang kedua yaitu hijrah. Ya, hijrah itu paling tidak ada dua maknanya. Yang pertama, hijrah dalam arti meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan yang kedua, hijrah dalam arti meninggalkan satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Ya, hijrah yang dimaksud tentu hijrah kepada kebaikan atau kepada yang lebih baik. Jadi kalau dalam konteks tempat, meninggalkan satu tempat yang buruk menuju kepada tempat yang baik atau ke tempat yang lebih baik lagi. Di masa Nabi SAW, beliau dan para sahabat hijrah dari Makkah yang pada saat itu merupakan darul kufur, negeri kekafiran, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, ini konteks meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi kalau meninggalkan satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, misalnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam yang sempurna keislamannya itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita hijrah kepada yang lebih baik lagi. Dalam hal apa saja itu? Satu, dari segi keimanan. Karena iman kita ini sifatnya fluktuatif. Ada masa di mana iman itu mengalami peningkatan, bahkan boleh jadi peningkatan yang sangat pesat. Tapi tidak jarang pula iman kita mengalami penurunan, bahkan boleh jadi penurunan yang sangat drastis. Dan itu mudah kita rasakan dalam hidup. Kan biasa Pak, ada masa baru terdengar suara azan, langsung terasa getarannya di hati. Dan kita ingin segera salat di awal waktu berjamaah. Tapi terkadang pula ada masa, bahkan waktu salat sudah hampir habis, tapi kita belum beranjak untuk meninggalkan aktivitas dunia. Nah, berarti iman kita lagi mengalami penurunan. Maka iman ini mesti dijaga, dirawat, dipelihara, dan terus menerus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Satu, banyak berzikir. Mengapa dengan zikir? Iman itu wadahnya adalah hati, dan yang bisa menenteramkan hati adalah zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang karena dia adalah wadahnya, maka isinya juga yaitu iman juga akan ikut tenang. Yang kedua, dengan banyak membaca Al-Quran, minimal mendengar kalau ada yang membaca Al-Quran. Di awal-awal surah Al-Anfal, Allah uraikan 5 ciri dari orang-orang yang kokoh imannya. Salah satunya adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka karenanya. Yang kedua, selain iman yaitu ibadah kita. Kita mesti hijrah, tingkatkan ibadah kita dalam dua aspeknya, kuantitasnya dan kualitasnya. Kita bicara misalnya ibadah yang paling dekat dengan kehidupan keseharian, ibadah sholat. Jangan merasa cukup hanya dengan salat 5 waktu saja, dengan salat wajib, tapi tingkatkanlah dengan salat-salat sunnah. Paling tidak 3 macam salat sunnah yang rutin dilaksanakan setiap hari. 1, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib, terutama yang muakkad 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur,
2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari istri Nabi Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi pernah bersabda, "Man shalla sintai asrata raka'atan fil yaumi wal laila buniya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, dibangunkan baginya sebuah istana dalam surga. Lalu Nabi merinci, Pak, 12 rakaat itu seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang berikutnya salat witir. Salat witir yaitu salat malam yang jumlah rakaatnya ganjil. Mau 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7, atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Kalau memungkinkan laksanakanlah di akhir malam. Tapi jika bisa bangun di akhir malam, witirlah di awal malam. Wa man tami'a, tapi siapa yang tamak, siapa yang rakus dalam arti kebaikan, ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, ayyakuma akhiral lail, sehingga dia ingin bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhuda wa zalika afdal, karena witir di akhir malam itu dihadiri oleh banyak malaikat dan itu yang lebih utama. Lalu yang berikutnya salat duha minimal 2 rakaat. Ada 3 sahabat Nabi, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Zar, yang dipesan oleh Nabi, diwasiati oleh Nabi 3 amalan. Salah satunya yaitu rakaatai ad-duha, untuk senantiasa melaksanakan salat duha 2 rakaat. Nah, kemudian selain dari segi kuantitas juga kualitasnya, kita tingkatkan kualitas salat kita. Selama ini salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita tingkatkan. Bagaimana supaya salat itu menjadi satu kebutuhan. Sudah jadi satu kebutuhan, ditingkatkan lagi. Bagaimana supaya salat itu dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Nabi bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis salat." Dijadikan oleh Allah kesejukan pandangan mata saya itu di dalam salat. Nah, setelah iman, ibadah, yang ketiga akhlak. Kita tinggalkan akhlak yang buruk, yang jelek, yang tercela, menuju kepada akhlak yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kedua orang tua, kepada istri, suami, anak-anak, keluarga yang lain, pasangan hidup, dan seterusnya. Lalu ilmu, ya, tidak boleh kita merasa cukup dan puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Sungguh ilmu Allah itu sangat luas, dan yang diberikan kepada manusia baru sebagian kecil. Oleh karena itu selalulah berusaha untuk menambah ilmu kita. Ada doa yang diajarkan sejak kecil, dan boleh jadi karena doa itu dibaca sejak kecil, ada yang menyangka itu doanya anak kecil, sehingga setelah dewasa tidak pernah lagi dibaca. Padahal ini bukan doa untuk anak kecil saja, tapi doa sepanjang hidup. Apa itu? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tuhan, tambahkan ilmuku dan karuniakan kepadaku pemahaman. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah. Itu paling tidak 2 kandungan penting dari hadis tadi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan langsung dengan kandungan dari hadis tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, tentu sebatas pengetahuan yang saya miliki, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada barangkali Pak?